Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Saya melihat beberapa penyampaian disampaikan oleh Ibu Menteri, khususnya di halaman 10 mengenai kebijakan umum perpajakan dalam rangka melakukan optimalisasi pendapatan dan juga mendukung transformasi ekonomi. Di sana juga saya membaca bahwa pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Namun pada kenyataannya di lapangan dengan pengumuman yang kemarin itu masih membawa trauma atau membekas ke masyarakat mengenai harga kenaikan BBM dan inflasi. Justru melemahkan daya beli masyarakat, Ibu. Ini apakah sudah di-exercise atau sudah diperhitungkan dengan adanya kebijakan umum perpajakan untuk melakukan optimalisasi pendapatan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi? Bagaimana pemerintah tetap optimis bahwa hal ini dapat dilakukan? Apakah ini dapat terlaksana nanti di anggaran 2023 nanti? Sebab kesejahteraan masyarakatlah yang paling utama, Ibu Menteri. Kalau kita kaitkan dengan transformasi mengenai perpajakan untuk dalam rangka melakukan optimalisasi. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut. Mungkin kemarin sudah dijelaskan tentunya oleh Pak Dirjen, tapi karena memang ini isunya berkaitan dengan mendukung transformasi ekonomi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan daya beli masyarakat untuk lebih meningkat, ini kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Mengenai halaman 28 terkait mengenai proyek prioritas nasional dalam proyek-proyek unggulan untuk di tahun anggaran 2023, itu Ibu Menteri menganggarkan 5,5 triliun tersebut dibagikan ke berbagai proyek-proyek. Yang kami ingin tanyakan mengenai perakiraan maju kebutuhan anggaran Ibu Kota Negara IKN. Mohon dijelaskan hal tersebut. Di lain pihak kenaikan harga BBM, tapi adanya perakiraan maju kebutuhan anggaran untuk ibu kota negara. Dan juga mengenai pembangunan ini untuk Becukai, untuk pembangunan CISA yang tahun lalu sistemnya sempat down. Saya dengar itu, saya sempat baca dan juga dari Dirjen juga pernah menyampaikan mengenai hal tersebut. Padahal Dirjen Cukai pada saat itu mengatakan kalau pengembangan mengenai CISA dapat menguntungkan negara 400 triliun. Bagaimana anggaran ini dapat berdampak signifikan terhadap sistem tersebut? Sejauh mana? Nanti tolong kita minta penjelasan. Mungkin ini akan dijelaskan pada rapat panja atau rapat dengan kementerian dengan Dirjen Becukai nanti dielaborasi lagi. Untuk perbendaraan dan kekayaan negara, di sini ada resiko PPKNR tahun anggaran 2023 pada halaman 26, tolong dijelaskan Bu Menteri terkait optimalisasi aset-aset negara BUMN atau piutang, termasuk aset-aset IKN lama, aset yang seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Lalu dalam pemaparan ini juga tertulis pengembangan skema pembiayaan inovatif dan kreatif untuk pembangunan IKN baru dan pendanaan infrastruktur daerah, mungkin juga ini bisa disampaikan kepada kami, itu seperti apa dikaitkannya. Dan mengenai pengelolaan belanja negara tahun anggaran 2023 pada halaman 25, tentunya sejauh apa pelaksanaan penguatan local taxing power melalui perluasan kerjasama pajak pusat dan daerah, modernisasi administrasi dan standarisasi perpajakan daerah, serta adanya sinergi proses bisnis dan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan harmonisasi anggaran pusat dan transfer ke daerah selama ini tahun 2022 ini seperti apa sih Pak Dirjen? Nah, seperti apa blueprintnya dan roadmapnya dikaitkan dengan adanya undang-undang harmonisasi perpajakan maupun undang-undang HKPD. Nah, itu kan memang ada implementasi terkait undang-undang kedua undang-undang yang baru saja disahkan. Dan yang terakhir mengenai evaluasi penerapan zero based budgeting di tahun 2022. Kami ingat Bu Menteri juga menerapkan ini tahun lalu. Bagaimana realisasi dampaknya terhadap kinerja Kementerian Keuangan terkait mengenai zero based budgeting untuk realisasi terhadap tahun 2023. Untuk 2022 dan melihat proyeksi untuk tahun 2023 apakah itu seperti apa ke depannya. Bukan hanya di Kementerian Keuangan tapi di seluruh kementerian. Tentunya kan Ibu juga bisa
sebagai bendahara negara juga bisa menyampaikan secara garis besarnya. Terima kasih dari saya.